Nah, sudah diseruput kopinya. Halo kelas online, selamat malam. Bang Anjiri Harahap, selamat malam. Oke, teman-teman, selamat bergabung kembali. Kita lanjutkan yang tadi terputus karena waktunya Instagram, sesi pertama 1 jam. Kita masih membahas tentang proses kreatifnya memotret. Terakhir tadi Mas Bea menceritakan tentang proses kreatif motret di stasiun Senen ya, itu keren banget. Tapi yang pasti dari sesi pertama yang aku tangkap, Mas Bea itu proses untuk kreatifnya itu diawali dengan membaca novel, bacaan segala macam, baru divisualisasikan. Ya, makanya dibilang tadi, aku tuh kalau motret itu prosesnya lama karena melakukan pengamatan dulu. Tapi yang penting outputnya yang luar biasa gitu. Teman-teman sudah bisa lihat lah bagaimana foto idola saya ini, ya. Ternyata prosesnya emang seperti itu. Proses kreatifnya, makanya kadang-kadang ya bukannya menyarankan, tapi alangkah baiknya kita juga memperkaya visual kita dengan ada yang namanya visual literasi, bukan begitu ya Mas Bea ya? Betul. Oke, tadi kita masih karena ada tadi teman-teman yang kita bahas fotonya Joshua dong. Sebenarnya kan kemarin di acaranya Fujishop, di Zoom-nya Fujishop juga udah dibahas, baik secara komposisi, segala macam, bahkan juga Anjinya juga ikut diundang gitu. Nah, tapi kita nggak apa-apa, kalau kita mikirin, bukan mikirin, kita bicarain soal proses kreatifnya, berarti itu kata Mas Bea balik ke fotografernya sih, apa yang terlintas dari Joshua sendiri untuk bikin foto seperti itu, karena kreatif itu dibangun oleh masing-masing si fotografernya sendiri, ya. Nah, mungkin Mas Bea mungkin akan cerita lagi deh mengenai proses kreatif itu, baik tentang yang foto yang Joshua atau segala macam, biar teman-teman juga bisa dapat ya tambahan wawasan lagi deh. Monggo Kang Bea. Cerita apa nih proses kreatifnya? Ya, proses kreatifnya. Kalau yang Joshua ya hanya Joshua yang bisa jawab, tapi setidaknya bisa dibahas dikit dengan stylenya Mas Bea. Oke, aku mau bahas Joshua aja ya. Siap. Sepengetahuan aku, gitu. Jadi kalau buat aku, Mbak Sri Rahmi ya. Sri Rohmah. Sri Rohmah, selamat malam. Nah, Joshua itu buat aku adalah orang yang beruntung. Ya. Kenapa? Karena dia, menurutku dari luar, ini benar apa enggak aku nggak tahu. Dia dilahirkan dalam keluarga yang berkecukupan. Dalam arti beda dengan masaku ketika aku mulai motret. Dia berkecukupan, bisa berpendidikan bagus di London. Lalu dia memutuskan menjadi fotojurnalis. Dari beberapa kali aku telepon dia punya wawasan yang sangat luas, dan aku seneng karena dia bilang bahwa ketika semua orang pesimis dengan fotojurnalistik, dia bilang enggak, fotojurnalistik belum mati. Gitu. Aku uji. Oh, kamu bisa bilang begitu? Iya, tempatnya aja yang berpindah. Berarti oke. Dia pandangannya cukup luas dan mirip-mirip dengan pandanganku. Sehingga ketika dia, kemarin aku tanya, ketika dia menghasilkan foto itu, foto yang sangat mencekam itu, aku bisa membayangkan proses dia mengamati itu sebetulnya dia tertekan juga dengan situasi yang dia lihat. Jadi semua fotografer yang bagus, dan aku bilang Joshua fotografer yang bagus, pasti memotret dengan sebuah pengamatan. Dan ketika dia mengamati, dia memasukkannya dalam hati. Ketika dia merasa bahwa itu mencekam, dia bilang, oh ini pilihanku untuk menceritakan betapa berbahayanya COVID.
Oke. supaya orang berhenti dan berpikir gitu. Nah, yang aku bilang beruntung apa? Joshua hidup dalam sebuah keluarga berkecukupan sehingga dia bisa memilih apa yang dia harus kerjakan, apa yang akan dia liput. Makanya dia hanya memilih penugasan-penugasan dari agensi besar, atau katakan dia hanya memilih kalau dia dapat dari penugasan dari National Geographic dia akan jalani. Kalau dia dapat penugasan dari yang kecil-kecil dia nggak akan jalani. Oke. Beruntungnya adalah dia bisa memilih apa yang akan dia liput, gitu. Nggak semua fotografer punya kesempatan seperti itu, gitu. Iya. Nggak semua. Sebagian besar di Indonesia tidak mendapat kesempatan seperti itu, seperti aku juga. Yang mendapat kesempatan seperti itu pada zamanku adalah seorang fotografer bagus juga, namanya Kemal Jufri. Dia hanya memilih liputan-liputan, ya, yang liputan-liputan yang dia anggap luar biasa. Dan untuk agensi besar, misalnya untuk Time, untuk National Geographic, ya, gitu. Nah, hebatnya lagi, walaupun dengan keluarga berkecukupan, dia memilih bidang yang secara finansial tidak menghasilkan duit besar. Nggak ada fotojurnalis kaya itu, nggak ada. Tingkat dunia pun nggak ada. Sekaya-kayanya mereka ya, paling mereka punya sebuah tempat tinggal yang layak, bisa hidup biasa, that's it. Bukan seperti fotografer fashion misalnya Annie Leibovitz gitu. Iya. Kehidupannya kayak bumi dan langit gitu. Betul. Nah, yang aku salut adalah walaupun dari keluarga berkecukupan, dia memilih bidang yang tidak menghasilkan duit banyak gitu. Dan kalau aku melihat rekam jejaknya, kemudian milih, dan dia punya visi, karena dia bisa terpilih sebagai fotografer yang mendapat grant dari National Geographic gitu. Karena untuk mengajukan grant itu kan orang harus bikin proposal. Apa yang dia liput, apa yang akan dia pilih untuk dia liput, lalu dia akan memilih angle apa, visualnya kira-kira kayak apa, berapa lama kamu akan habiskan waktumu, dan apa yang kamu harapkan dari fotomu itu, kamu bisa cerita apa, gitu. Mas Har bilang tuh, Salgado sugih mas nih. Bikin hutan lagi. Oh iya, berhasil. Betul. Salgado itu, belok ke Mas Har. Salgado itu brilliant. Makanya dia bisa kaya dan bisa beli hutan di Brasil. Balik ke Joshua. Nah, ketika dia membuat foto yang kemarin itu, punya fotonya nggak, Mas? Kayaknya bentar ya, tak kirim. Nah, jadi gini, banyak aku lihat komentar-komentar kemarin itu, bahkan dari fotografer sendiri yang seolah-olah tidak yakin itu real. Dalam tanda kutip itu sengaja disetting sedemikian rupa, masalah penempatannya dan segala macam. Nah, itu aja sih yang bikin. Jadi banyak berpolemik juga akhirnya kan. Cuman kita hal-hal kayak gitu, memperdebatkan hal itu males lah. Yang penting kan pesannya tersampaikan sebenarnya. Cuma ada sebagian orang awam yang bukan fotografer menganggap dia hanya ingin tahu apakah itu foto itu emang real foto, jujur dibikin seapa adanya, atau emang dibikin seperti itu untuk menyampaikan pesannya seperti itu gitu. Nah, tadi malam Pak di Zoom kan udah dijawab sama Mas Joshua gitu kan, itu emang real seperti itu gitu. Aku sambil ngintip kopi fotonya ya, kalau teman-teman mau lihat. Tapi aku pengen nanya. Ini aku nanya foto Mas Bia dulu. Aku tertarik sama foto yang ini. Ini kayak foto orang lagi meeting atau gimana gitu kan? Iya. Ini bukan lagi meeting. Ini proses penjaringan orang-orang yang ingin duduk sebagai ketua KPK.
Oke, I Proses see. ini berlangsung di DPR. Jadi ini kayak sidang gitu. Orang-orang yang mengajukan diri ingin jadi ketua KPK itu di screening, terus di terakhir terjaring kalau nggak salah 10 orang gitu. Ini yang 10 atau 9. proses fit and proper test ya? Kayak bener, fit and proper test. Mereka ditanyain kalau jadi ketua KPK mau ngapain, segala macam. Betul. Nah, itu apa ini istilahnya? ada story-nya. Ada story-nya juga ya? Oke, monggo. Kayak gestat atau apa Ada gitu. story-nya. Jadi, aku harus bikin foto tentang fit and proper ya untuk ketua KPK. Cuma 1, 2, 3 masuk nggak? Nah, cuman orang-orang itu kan nggak ada yang ngetop pada saat itu. Ini tahun berapa aku lupa. Yang paling ngetop itu Bambang Wijoyanto. Kalau buat di Bambang Wijoyanto, kalau buat di luar negeri, orang nggak tahu siapa Bambang Wijoyanto gitu. Yang tahu orang luar negeri, yang tahu di Indonesia ya pasti presiden yang ngetop, lalu ya pokoknya di luar negeri orang-orang ini bukan orang ngetop. Jadi visual muka yang akan ditampilkan itu nggak akan ada artinya apa-apa secara jurnalistik. Iya. Secara jurnalistik tidak memberikan info apa-apa kecuali dia orang yang top gitu. Misalnya Soeharto gitu atau Abdurrahman Wahid kayak gitu. Nah, jadi aku berpikir apa yang bisa pantas untuk dijadikan gambar fit proper test ketua KPK gitu. Jadi aku cuma duduk-duduk melihat jadinya. Terus aku melihat pohon itu kan kalau nggak salah aku tanya itu pohon apa sih gitu. Orang-orang itu lambang pohon keadilan gitu. Oke, jadi aku bilang pohon itu harus masuk fotoku karena ini korupsi. Gitu. Nah, bagaimana caranya pohon itu bisa masuk? Jadi aku lihat, terus dari belakang, berarti aku motretnya dari belakang, mukanya nggak kelihatan. Jadi foto itu kan nggak menarik gitu. Apa yang bikin menarik ya? Gitu. Aduh, nge-lag. Jadi lalu iya, nge-lag. Bentar nge-lag. Oke, lancar. Udah lancar nih. Udah. Oke. Udah siap. Jadi aku kembalikan kepada sebuah bentuk foto yang intriguing. Buat aku, ketika aku melihat orang-orangnya face-nya tidak populer, jadi aku bilang bahwa nggak penting siapa yang duduk di situ, yang penting salah satu dari calon ketua KPK gitu. Jadi aku nunggu sampai aku menemukan visual yang menarik. Nah, buatku ini menarik. Kenapa menarik? Karena orang itu botak. Jadi aku melihat, aku nakal-nakal dikit lah. Oh, orang botak nih, Mas. Aku akan ketika dia di situ, aku langsung ketemu. Oh, dari kepalanya yang botak keluar pohon keadilan. Gitu. Jadi aku berusaha mencari, dia kan kadang kalau duduk maju, kayak aku gini maju. Iya, mundur. Nah, aku menunggu sampai dia mundur, sender. Lalu fokusnya di botaknya itu. Kalau ini di laptop, itu akan kelihatan bahwa di botaknya itu akan keluar rambutnya 1, 2. Kalau nggak salah ada 3 gitu. Nah, aku lihat di mic gede nih. Iya. Keren dong. Jadi makanya aku tampil. Aku bilang, orang botak ini menarik gitu. Dari botaknya itu keluar pohon keadilan. Itu. Ya udah, lalu aku milih cuman foto ini untuk aku kirim dan dipakai gitu. Mas Edi Purwakan nanya captionnya apa ya? Yaitu fit and proper test calon
ketua KPK captionnya. Iya. Dan ada namanya. Jadi calon ketua KPK ini sedang menjalani fit and proper test di DPR. kayak gitu. DPR kayak gitu. Keren. Proses kreatif itu nggak ketemu kalau aku nggak nanya itu pohon apa sih kok ada digambar di situ gitu. Ketika orang pegawai DPR bilang itu lambangnya pohon keadilan mas, wah cocok banget ya udah. Pas. Kayak Tumbuh di lahan botak. Oh iya. Nah, ini lagi. Sebelum aku masuk foto Joshua ya, ntar dulu. Ini foto Mas Bea dulu yang aku pengen liatin. Karena aku lebih suka foto Mas Joshua Mas Bea nih. Ini mungkin teman-teman nggak lihat. Ini foto realnya itu pedagang kopi yang sepedaan itu lagi pipis di Monas HI, kok Monas sih? Kolam Bundaran HI itu lagi pipis loh teman-teman. Ya, iya kan Mas Bea ya? Iya. Ini Iya nakalnya betul. Mas Bea nih. Betul. Nakalnya Mas Bea nih. Oke, ayo Mas, tolong ceritakan ini. Teman-teman Jadi gini, ini pada masa banjir besar Jakarta yang Tamrin tenggelam itu loh Mas. Iya, aku tahu. Yang tenggelam. Itu. Coklat semua. Jadi alih-alih pulang, aku memutuskan untuk tidur di kantor. Gitu. Karena banjir. Bukan di kantor, di hotel di depannya kantor. Gitu. Jadi aku nggak pulang. Aku nggak pulang malam itu. Aku di kantor sampai jam 10 malam. Nah, jam 6 sore itu karena hujan besar semua udah kedinginan. Dan orang-orang kantor, aduh, kita kedinginan, nggak ada makanan, gini. Terus aku gini, aku tak jalan deh. Itu jam 5 sore kalau nggak salah. Aku tak jalan deh, aku bilang gitu. Aku mau beli McD di Sarinah. Tapi itu kan jalan ketutup air. Gitu. Jadi aku bilang, aku akan lama nih karena aku jalan kaki. Mereka bilang, ya udah nggak apa-apa Bea. Aku nitip ini. Jadi aku bawa satu kamera, satu lensa, sama ransel. Buat beli makanan. Nah tujuanku memang aku beli makanan sambil motret gitu. Jadi sepanjang jalan itu aku motret gitu. Sambil jalan membelah banjir itu aku lihat-lihat ada yang bagus tak foto. Tapi sambil lalu lah. Tapi tujuanku adalah aku beli makanan. Ketika sampai McD aku balik lagi ke kantor dan aku makan dulu. Nah, kenapa aku makan dulu? Karena aku kalau lapar aku nggak bisa mikir. Kalau aku nggak bisa mikir, aku nggak bisa motret, gitu. Untung Mbak Nana udah ngasih makanan tadi sebelum obras. Nah, pertanyaannya kok botak juga kah Bapak yang lagi kencing? Orang pakai peci nggak kelihatan botaknya. Iya, nah ketika aku jalan membelah banjir itu aku melihat beberapa orang kencing di banjir. Iya. Nah, jadi aku bilang, wah ini cakep banget kalau lagi kencing backgroundnya itu tugu Bundaran HI itu, gitu. Selesai makan di kantor, aku turun lagi deh, aku mau cari foto, aku bilang gitu. Lalu aku muter-muter lah cari foto. Ada beberapa yang bagus-bagus, bagus hujan. Dan lalu ada truk lewat, ada lampunya, aku suka banget. Tapi nggak aku tampilkan, aku lebih tampilkan ke sini karena gini. Kadang-kadang aku suka berpikir nakal dan ingin melihat orang-orang yang memotret orang-orang yang nakal kayak gini. Gitu. Kenapa? Karena buat aku ya manusia ya kayak gitu, manusia Indonesia gitu. Kalau manusia Singapura kan tertib. Betul. Mereka kencing di WC pasti. Tapi orang Indonesia ya kencing di mana-mana gitu. Jadi aku harus menampilkan orang Indonesia yang tidak tertib pada sebuah pusat kota di mana kemewahan dan bisnis distrik ada di situ. Tapi dia nggak peduli gitu. Dia orang kecil pedagang kopi, kencing di situ. Kata teman. Starling. Ya itu aja. Aku lihat, jadi aku lihat orang kencing, jadi aku bilang, oh aku akan cari deh foto-foto nakal gitu. Nah kebetulan kemudian aku melihat ini.
Dan Bener kayak cerpennya Ahmad Tohari, anak ini ingin mengencingi Jakarta. tapi nih Mas, Audrian. Jadi Audrian. salah satu proses kreatifku itu berkembang dari karya sastra, dan salah satu pengarang yang aku suka adalah Ahmad Tohari. I see. Jadi aku buka gini, ketika aku mau melihat orang kencing, aku berpikiran bahwa ini kayak novelnya Ahmad Tohari, mengencingi Jakarta gitu. Tapi bagaimana Jakarta bisa terlihat gitu. Nah, masalahnya aku potong, aku takut lupa nih Kang. Aku tuh sangat suka banget sama foto ini, ya kan. Terlepas dari narasi yang udah dibikin mengencingi Jakarta, aku lihat secara komposisi ini. Untung nggak ada Mas Gato. Kalau Mas Gato dibahas detail komposisi, keren banget ya teman-teman. Tanpa, kalau aku nggak kelihatan, teman-teman bisa ngeliat betapa bagusnya foto ini. Nah, sekarang aku mengulas secara komposisi ini, karena Mas Gato nggak ada gitu kan. Aku seneng karena benar-benar Jakartanya kelihatan dari sudut backgroundnya, ya kan. Terus posisi tiang dengan si bapak yang lagi kencing. Terus lighting yang backlight yang mengarah ke dia itu ditutupin dengan si bapak, itu yang membuat aku benar-benar kesengsem dengan foto ini, ya. Ya aku memuji idola lah malam ini. Jadi di luar proses kreatifnya juga, foto ini secara komposisi luar biasa menurut aku, ya. Terus memberikan pesan yang kuat, yang powerful juga, nggak kalah dengan foto Joshua tadi gitu menurut aku. Cukup itu aja. Kepanjangan lagi. Oh Mas Gato ada ya, biarin. Aku ingat ini, aku cuman bawa satu kamera sama satu lensanya 50 mili. Jadi ketika motret, aku pingin mundur tapi aku nggak mundur karena aku nggak yakin kalau aku mundur kencingnya itu cukup terlihat. Nah, aku membuat dia backlight supaya kencingnya terlihat, gitu. Iya. Jadi cahaya itu, sumber cahaya gede itu harus persis berada di balik bapak itu. Gitu. Kalau meleset sedikit juga nggak asik, ini pas banget soalnya. Malah bocor. Iya, yang aku ragu apakah itu cukup menggambarkan Jakarta, gitu. Tapi ketika Mas Dodi tadi bilang bahwa ini di Bundaran HI ya? Oke. Berarti ketika aku nggak bilang, Mas Dodi bisa nebak, jadi oke. Berarti masih menampilkan Jakarta. Udah tersampaikan pesannya. Karya dari siapa tadi yang mengencingi Jakarta? Pengarangnya? Ahmad Tohari. Jadi ingat teman-teman ya, seorang Mas Bea itu, dia bisa dapat visual yang keren itu ambilnya dari cerita. Proses kreatif Mas Bea itu malah bukan dari foto, tapi malah dari cerita, story, dan ya itu tadi, novel-novel yang seperti tadi ya. Iya, aku sejak SMP itu paling suka pergi ke perpustakaan umum di Malang. Membaca karya sastra. Yang aku cari karya sastra sama buku Karl May. Buku-buku karangan Karl May itu soal Winnetou, soal Old Shatterhand. Itu aja. Di rumah aku juga selalu masih membaca karya sastra sampai sekarang. Kadang-kadang kalau aku nggak nemu yang baru, aku membaca yang lama-lama lagi. Pramudia Anantatur aku suka banget sejak dulu. Karena lalu aku mengingat masa-masa reformasi. Ya. Ahmad Tohari, Maxim Gorki, ibundanya. Jadi Maxim Gorki punya pengarang Rusia. Aku juga mengidolakan beberapa pengarang Rusia kayak Maxim Gorki, Anton Chekhov. Ya yang umum-umum lah. Lalu yang tua itu siapa ya? Lupa aku. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway itu ngarang tentang jurnalistik kan, foto-foto. Enggak. Ernest Hemingway itu penulis karya sastra yang luar biasa menurutku. Dia bisa menggambarkan segala sesuatunya itu satu detail.
dia bercerita satu ruangan itu bisa 3 halaman. Satu ruangan itu dia deskripsikan dalam 3 halaman gitu. Nah, proses aku berkhayal itu dari membaca gitu. Jadi dia bisa menggambarkan ruangan ini, temboknya begini, udah pecah-pecah karena begini, dia sebutin kenapa. Detail kayak Pramudia Anantatur. Mas, nanti kalau ketemu bukunya tak kirimin novel A.A. Nafis, Robohnya Surau Kami gitu. Nah, Aku nanti, punya, Mas. Nah, kita ke Padang motretnya gitu ntar. Oh, oke. Okay. Itu kan bisa divisualisasikan kan, proses kreatifnya bisa lebih keren lagi tuh. Kalau Oi suka baca apa, Hayo? Oh, aku waktu SMP beda. Aku suka SMP Eni Arau dulu sama apa? Bercanda. Ernest sangat kuat deskripsinya, sangat filmis betul. Nah, kalau sekarang iya, kita bisa bilang bahwa dia sangat scene-nya itu satu-satu detail gitu. The Man on the Old Sea, wah itu yang dibaca sama si Denzel Washington di film itu tuh, kalau nggak salah, bukan ya? Oke, kita nggak bahas buku lagi. Buku itu adalah sumber inspirasi, sumber proses kreatifnya Mas Bea gitu, ya teman-teman. Ini karena aku juga senang ceritanya Agustinus Wibowo. Ayu Utami. Oh, Ayu Utami. Ayu Utami aku suka. Ayu Utami. Kalau Siti Jenar, siapa tuh? Maisa Siti Jenar apa? Iya. Iya, aku nggak suka kalau dia. Aku nggak suka. Nggak cocok sama cara aku berpikir. Aku suka cerita anak-anak yang dibikin oleh Clara Eng. Clara Eng. Oke. Itu jadi dia buku ada gambarnya buat buku cerita buat anak-anak, tapi aku suka banget Clara. Iya, Jenar Maesa Ayu, aku nggak begitu suka cara dia menceritakan segala sesuatu. Kalau orangnya sih suka lah, agak cantik sedikit. Nah, ini gitu ya. Foto banjir di mana ini, Mas Bea? Ini apakah terinspirasi dari novel lagi nggak nih? Kalau gini, itu nanti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bukan kalau ini, bukan. Kalau ini aku terinspirasi dari lagu, Mas. Oke, dari lagu. Luar biasa. Lagu apa yang ini? Lagunya The Beatles, Yellow Submarine. Kenapa ini? Jadi visualnya jadi ini. Coba ceritakan ke teman-teman. Ketika aku melihat, jadi ini Jakarta, ini banjir. Jadi aku sedang membuat cerita soal banjir karena air laut masuk ke darat. Rob, ya. Rob. Nah, aku jalan-jalan, aku melihat mobil ini dari jauh. Ada beberapa seri fotonya.